Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan judul Dinamika Perkembangan Masyarakat Industri Indonesia. Baik, di sini kita masuk dalam slide pertama, yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar perkembangan masyarakat industri Indonesia. Yang kedua, pola perubahan perilaku dalam perubahan sosial. Yang ketiga, perkembangan industri pembentukan perilaku sosial. Dan yang keempat, ada contoh kasus dan penyelesaiannya. Konsep dasar perkembangan masyarakat industri Indonesia. Yang pertama itu ada hakikat perkembangan industri. Seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan industri modern saat ini merupakan gejala yang berhubungan erat dengan perkembangannya masyarakat. Perkembangan industri ini juga sekaligus menjadi sebab akibat dari pertambahnya penduduk, urbanisasi, dan pembukaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian. Di sini industri membantu manusia untuk lebih mudah memahami kebutuhan kita, seperti petani yang memerlukan alat cangkul dan pembajak sawah yang memerlukan alat traktor. Yang kedua itu ada nilai dan perilaku hubungan masyarakat dan perkembangan industri. Di sini menurut Agus Salim ada 2. Yang pertama itu hubungan perubahan dalam industri akan mengubah pola perilaku manusia dalam hubungan kerja yang dibentuknya. Itu seperti saat ini kita di era globalisasi, kita sebagai para pekerja harus cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang lebih berbasis kepada teknologi. Yang kedua itu ada hubungan manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan pergeseran penghargaan manusia terhadap konsep waktu, nilai kerja, dan masa depan. Kita masuk pertama yaitu pada konsep waktu. Di sini di konsep waktu, komunikasi instan dan kerja jarak jauh lebih membuat para pekerja lebih fleksibel. Yang kedua itu ada nilai kerja. Di sini kita bekerja bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan uang saja, tapi kita diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang kita punya. Dan yang terakhir itu ada masa depan. Karena ketidakpastian ekonomi, perubahan teknologi yang cepat, kita sebagai pekerja harus cepat beradaptasi dan memiliki visi dan misi yang jelas tentang masa depan kita. Yang ketiga itu ada perubahan perkembangan masyarakat. Menurut Sukanto ada 4. Yang pertama itu tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat. Di sini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti pengguna internet dan smartphone, telah mengubah cara masyarakat kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedua itu ada perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Seperti pada tahun 2020, kita mengalami COVID-19, di mana sistem pendidikan di Indonesia seperti penggunaan teknologi dalam proses mengajar mempengaruhi kita, bukan hanya lembaga pendidikan saja tetapi lembaga sosial seperti keluarga. Di sini orang tua kita perlu beradaptasi dengan cara belajar kita yang baru dan mereka terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dan yang ketiga ada perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyelesaian diri. Di sini ketika suatu perusahaan besar dia beralih ke sistem kerja jarak jauh, di sini karyawannya mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi, tetapi mereka harus cepat beradaptasi dalam beberapa waktu yang cepat agar pekerjaan mereka lebih efektif. Dan yang terakhir itu ada perubahan-perubahan yang dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Di sini seperti perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih peduli lingkungan, seperti tidak menggunakan kantong plastik saat berbelanja, tetapi menggunakan keranjang belanja yang lebih ramah lingkungan agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Baik, materi selanjutnya yaitu pola perubahan perilaku dalam perubahan sosial. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses perubahan dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku, struktur, atau sistem sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dari individual menjadi. Yang kedua, esensi konsep perubahan sosial. Di dalam esensi konsep perubahan sosial terdapat 3. Yang pertama, perbedaan.
yang dimana perubahan yang terjadi karena sistem sosial. Yang kedua, waktu, yang dimana perubahan yang akan terjadi pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, sistem sosial, yang dimana perubahan ini terjadi dalam struktur atau fungsi masyarakat. Contohnya seperti perubahan teknologi yang dimana zaman dulu banyak orang menggunakan telepon genggam. Namun karena adanya perubahan teknologi, maka sekarang orang-orang sudah menggunakan smartphone. Atau contoh lainnya yang sering kita temui yaitu dulu perempuan lebih banyak bekerja hanya di dalam rumah saja. Namun karena adanya perubahan peran sosial, maka sekarang kebanyakan perempuan sekarang menjadi wanita karir. Yang ketiga, proses perubahan perilaku sosial. Terdapat 3. Yang pertama ada ide, yaitu gagasan dan ideologi yang menentukan arah perubahan sejarah termasuk ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Yang kedua ada tokoh besar, yang dimana tokoh besar ini dengan keahlian yang ia miliki dapat memimpin perubahan besar dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada gerakan sosial. Baik, ke materi berikut perkembangan industri pembentuk perilaku sosial. Yang pertama di sini ada karakteristik perkembangan industri, di mana negara industri mengembangkan ekonomi kapitalis. Di Indonesia, industri pabrik berkembang dengan pesat melalui mekanisasi dan penggunaan mesin, misalnya bubut dan las. Industri berdampak besar pada teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua di sini, dampak perkembangan industri. Industri mengubah sikap masyarakat, membentuk masyarakat kapitalis modern. Kegiatan ekonomi industri meliputi pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya tekstil, perakitan, dan lain-lain. Industri menyebar melalui perusahaan yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Yang ketiga, perspektif terhadap pola perilaku masyarakat, di mana industri membawa perubahan sosial di masyarakat sekitar kawasan industri, seperti perubahan pola interaksi, komunikasi, dan nilai-nilai sosial. Muncul stratifikasi sosial, mobilitas sosial, serta hubungan kerja baru. Yang keempat di sini yaitu periode sejarah perkembangan industri di Indonesia. Yang pertama itu ada masa kolonial. Itu dimulai sejak tanam paksa dengan industri pertanian. Pada masa Jepang, investasi industri menurun drastis akibat pelarangan impor dan kerja paksa atau romusa. Ada Orde Lama di sini. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai memprioritaskan pengembangan industri nasional. Berikut Orde Baru, Indonesia mulai fokus pada pemulihan ekonomi dan menarik investasi asing. Dan pertumbuhan industri meningkat dengan peran penting sektor swasta, pemerintah, dan membangun infrastruktur pendukung. Baik, kita masuk dalam contoh kasus dan penyelesaiannya. Kelompok kami mengambil contoh kasus kerangka kawasan industri baru di Indonesia. Pemerintah Indonesia memperkenalkan kerangka kawasan industri baru untuk meningkatkan perekonomian regional dengan mendorong investasi, infrastruktur, dan menyederhanakan peraturan. Kerangka ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis dan menarik investor ke wilayah yang terabaikan untuk pengembangan industri. Dampak dari kerangka kawasan industri baru ini diharapkan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan meningkatkan PDB daerah. Di sini kami punya 3 tantangan, yaitu yang pertama, keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian teknologi menghambat efektivitas produksi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan alat-alat dengan teknologi terbaru. Yang ketiga, keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur riset dan teknologi. Kami juga punya 4 penyelesaiannya. Yang pertama, meningkatkan investasi, yaitu pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing industri. Yang ketiga, mengembangkan teknologi. Industri di Indonesia perlu mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan kerjasama. Pemerintah dan industri perlu meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan daya saing industri.
Baik, kesimpulan yang kami ambil dari materi dinamika perkembangan masyarakat industri Indonesia adalah Indonesia telah mengalami perkembangan industri yang sangat signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri telah meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Di sini teknologi telah memainkan peran penting dalam perkembangan industri di Indonesia dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan ekonomi, polusi lingkungan, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing industri.